Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Brigadir Ovelia. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menegaskan pihaknya mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Hal ini disampaikannya dalam acara Electric Vehicle Fun Day yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, Korlantas Polri sudah siap mendukung program konversi kendaraan BBM ke listrik. Bahkan menurutnya Polda Metro Jaya sendiri sudah lebih dari 50 kendaraan yang sudah dikonversi dengan bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Kakor-Lantas Polri menjelaskan secara administratif pada kendaraan dikonversi nantinya akan diberikan keterangan khusus sebagai kendaraan listrik di STNK dan BPKB. Namun hal ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami dari Korlantas sudah sangat siap mendukung program ini, dan untuk Polda Metro sudah lebih dari hampir 50 kendaraan yang sudah dikonversi bekerjasama dengan Kementerian ESDM. Di STNK BPKB ke depan CC garis miring KWH sudah siap. Nah, tinggal nanti kami minta informasi dari Pak Muldoko ketika pergantian baterai. Apakah baterainya ada nomor serinya atau ada motornya yang kita jadikan identitas di STNK BPKB sebagai kenyataan kepemilikan. Meski demikian, Kakor-Lantas Polri mengimbau kendaraan BBM yang dikonversi ke listrik bukanlah barang hasil curian atau kejahatan. Sebab apabila kendaraan yang dikonversi ke listrik merupakan hasil tindak pidana, maka pengesahan pada kendaraan tersebut akan sulit disahkan. Sebagai informasi, acara Vehicle Fun Day juga dihadir Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Syarif, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Ketua Umum Bayangkari Julianti Sigit Prabowo meninjau lokasi gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kapolri bersama Ketua Umum Bayangkari dijadwalkan akan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dan mengecek penyaluran bantuan sembako kepada korban gempa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi warga korban bencana gempa bumi 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa siang. Kapolri didampingi Ketua Umum Bayangkari Julianti Sigit Prabowo berangkat dari Jakarta menggunakan helikopter menuju Cianjur. Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari dijadwalkan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar korban gempa bumi yang mengalami luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Setelah meninjau RSUD Sayang Cianjur, Kapolri dan Ketum Bayangkari ke Mako Polres Cianjur untuk menyalurkan bantuan bencana. Sekitar 10 unit truk box berisi bantuan Kapolri telah tiba di Mako Polres Cianjur membawa sebanyak 3.000 paket bantuan sembako. Selain itu, bantuan lain juga diberikan berupa selimut sebanyak 1.000 lembar, kasur lipat 300 lembar, dan tenda peleton 4 buah. Ya, hari ini dari Mabes Polri menyalurkan atau mendistribusikan bantuan dari Bapak Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bayangkari. Untuk bantuan kurang lebih sekitar 3.000 paket sembako, ini baru sementara. Kemudian juga peralatan-peralatan lain di Bayangkari, antara lain selimut, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk wanita dan kebutuhan untuk anak-anak disiapkan. Demikian juga Polri sudah mengerahkan kurang lebih sekitar 350 pasukan, ya, langsung dari Sabara, kemudian dari Brimob, kemudian dari Pusdokes dan lain sebagainya, hadir tadi malam untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak akibat gempa yang terjadi kemarin. Terdapat 3 tenda lapangan menampung warga pengungsi, 1 mobil dapur lapangan, dan kendaraan operasional Brimob Polri. Setelah mengecek penyaluran bantuan, Kapolri bersama rombongan dijadwalkan menuju lokasi posko tanggap darurat ikan bakar Cijedil, Cianjur. Berdasarkan data sementara ini, Kapusdokes Polri, jumlah korban akibat bencana gempa bumi sebanyak 95 orang meninggal dunia,
119 orang luka ringan dan 14 orang luka berat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Ditkamsel Korlantas Polri menggelar pelatihan peningkatan kemampuan presenter NTMC, RTMC, dan TMC perwakilan Polda jajaran se-Indonesia. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara aktual. Korlantas Polri melalui Ditkamsel Korlantas Polri menggelar pelatihan peningkatan kemampuan presenter NTMC, RTMC, dan TMC perwakilan Polda Jajar se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ditkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana membuka langsung pelatihan peningkatan kemampuan presenter yang berlangsung pada 22 hingga 25 November 2022. Menurut Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, pelatihan presenter tersebut sebagai cara untuk membangun capacity building yang nantinya para peserta menjadi public relation memberikan informasi kepada masyarakat secara aktual. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dikmas dalam rangka capacity building. Dari kita ini sudah melakukan pelatihan, artinya memberikan edukasi, training tentang presenter. Karena menjadi presenter ini merupakan suatu cara atau suatu upaya untuk bisa membangun capacity building melalui orang-orang yang bisa menjadi public relation atau untuk menjelaskan. Karena ini perlu buat kita untuk memberitakan sesuatu yang benar atau sesuai fakta. Yang kedua, bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik dan benar, artinya memberikan pencerahan. Dan kita semua juga tahu bahwa ini era post-truth, eranya banyak hoax, ini juga bisa membuat suatu counter issue. Dan kita juga bisa untuk memberikan suatu solusi atau komunikasi dan menjembatani. Sementara itu, narasumber dari dosen Universitas Negeri Jakarta Kikin Julianti mengatakan, para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Diharapkan nantinya para peserta dapat mengimplementasikan saat kembali ke daerahnya. Sejauh ini para peserta sangat antusias dalam merespon materi dan kegiatan praktek langsung. Dalam kegiatan ini mudah-mudahan bisa dilatih ketika kembali ke daerah mereka masing-masing. Latihan sesuai dengan konteks tugas dan juga konteks daerah yang ada di mereka supaya bisa lebih profesional. Belajar tiada henti. Salah satu peserta, Bribda Evelyn perwakilan Polda Papua Barat mengatakan, kegiatan pelatihan presenter ini sangat membantu serta menambah pengetahuan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kegiatan peningkatan kemampuan presenter ini sangat membantu kami dan juga meningkatkan pengetahuan kami dan sangat membantu kami dalam dunia untuk memberitakan informasi yang ada di sekitar masyarakat. Dengan diadakannya pelatihan ini dapat menjadi literasi road safety, meningkatkan kualitas keselamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri menerima kunjungan praktek belajar dari peserta didik Dikbangspes Dikmas Lantas Pusdik Lantas Lemdiklat Polri Serpong, Banten. Diharapkan setelah melakukan kunjungan ini, para peserta didik dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat terkait lalu lintas. Sebanyak 25 peserta didik Dikbangspes Dikmas Lantas Pusdik Lantas Lemdiklat Polri Serpong, Banten melakukan kunjungan di Korlantas Polri Jakarta Selatan. Para peserta dari perwakilan Polda wilayah ini mempelajari langsung materi teori dan praktik tentang Pusat Kendali Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang ada di NTMC Polri. Para peserta didik Dikbangspes Dikmas Lantas Pusdik Lantas Lemdiklat Polri diberikan dan diajarkan langsung dari perwakilan presenter Poluan yang ada di NTMC Polri. Di antaranya yaitu Bribtu Anggun, Bribtu Cici, dan Bribda Kirana yang kerap kali membawakan acara seputar informasi pantauan lalu lintas di televisi swasta. Kabak Gadik Pusdik Lantas Lemdiklat Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Ida Tuti mengatakan
para peserta didik selama 3 minggu sudah diberikan teori-teori tentang komunikasi efektif, public speaking, dan pemanfaatan media, termasuk cara penulisan berita yang memuat materi 5W1H. Selama dalam pembekalan, para peserta didik ini diberikan sejumlah materi maupun praktek karena peserta didik ini sengaja disiapkan untuk menjadi anggota satuan lalu lintas di masa yang akan datang. Harapan kami bahwa peserta didik sudah kurang lebih 3 minggu, kami berikan teori-teori tentang komunikasi efektif, juga public speaking dan pemanfaatan media. Tentu harapan kami bahwa peserta didik selesai melaksanakan di Bank Space nanti akan mampu berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat atau khalayak banyak melalui media untuk menyampaikan informasi-informasi tentang lalu lintas. Lebih lanjut, AKBP Ida Tuti berharap para peserta Dikbang Space Dikmas Lantas Pusdiklantas Lemdiklat Polri setelah mendapatkan ilmu di NTMC Polri baik secara teori dan praktik langsung, yang nantinya para peserta mampu memberikan informasi yang layak bagi masyarakat terkait lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri mengadakan kegiatan World Day of Remembrance for Road Traffic Victims atau mengenang korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Korlantas Polri terus mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas dengan mengadakan kegiatan World Day of Remembrance for Road Traffic Victims atau mengenang korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Taman Sempur, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas guna menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat mengatakan kegiatan ini sebagai edukasi memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan. Korlantas Polri hari ini melaksanakan kegiatan retrospeksi korban kecelakaan lalu lintas, di mana salah satu kegiatan ini memberikan sedikit bantuan kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas, mulai dari kursi roda, kemudian kaki palsu, dan krek. Mudah-mudahan dalam mengenang korban kecelakaan lalu lintas ini menjadi bahan perhatian buat kita semua untuk tidak menjadi korban selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Korlantas Polri memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas seperti kursi roda, kaki palsu, dan tongkat. Sementara itu, berdasarkan data jumlah kecelakaan dari bulan Januari hingga September 2022, tercatat 94.617 kasus, sedangkan di tahun 2021 kecelakaan lalu lintas sebanyak 70.000 kasus. Jumlah ini meningkat sebesar 34,6%. Sedangkan untuk jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun ini meningkat 683 orang jika dibandingkan tahun 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi di dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk seputar informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda melalui call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Saya Brigadir Ovelia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.